Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus jamaah Qurrata A'yun yang menyelenggarakan kajian kita pada sore hari ini dan semua jamaah yang ikut bergabung pada sore hari ini. Alhamdulillah, segala puji mari kita hadirkan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas seluruh nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menimba ilmu, menambahkan iman kita, mempertebal wawasan kita, dan juga semoga meningkatkan iman dan takwa kita dan amal ibadah kita. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas, dan ini kajian terakhir bab tentang sirat, di mana kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya, salah satu kita bisa mendapatkan cahaya iman untuk bisa melangkah di sirat adalah dengan mengikuti Nabi kita, mengikuti sunnahnya, mengikuti aturannya, yakni mengikuti ketetapan Allah dan Rasulnya. Untuk itu, pedoman kita untuk kita bisa meraih cahaya iman, agar kelak bisa kita melewati sirat dengan selamat, tidak tercebur ke dalam neraka, hendaklah kita selalu berpedoman dengan Al-Quran, Al-Hadis. Inilah yang Allah inginkan. Karena ketika seorang hamba senantiasa dengan Al-Quran dan Hadis, insya Allah, Allah berikan cahaya iman. Maka orang-orang yang memiliki cahaya iman di dalam hatinya dibuka, mendapat cahaya dari Allah. Berbeda dengan orang yang tidak membuka hatinya untuk menerima cahaya iman. Mari kita lihat surat Az-Zumar. Surat 39, ayat 22 dan ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima Islam, menerima ajaran Islam, menerima aturan Islam, dan Allah berikan cahaya iman di dalam hatinya, sama dengan orang yang hatinya membatu, sama dengan orang yang hatinya tidak mau menerima cahaya iman? Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah orang-orang yang mereka hatinya telah membatu, tidak mau mengingat Allah. Siapa mereka itu? Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itulah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Maka bagaimana agar kita mendapat cahaya iman dan tidak dalam kesesatan? Jadikanlah Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Jadikanlah Al-Hadis menjadi cuklak di dalam amal ibadah kita. Kenapa harus Al-Quran? Quran yang bisa menenangkan diri kita, menenteramkan hati kita. Lihat ayat berikutnya, ayat 23-nya. Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah yang telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu apa? Kitab Al-Quran. Mutasyabihan mathaniya, yang ayat-ayat Allah itu serupa dan sering diulang-ulang. Mutasyabihan mathani, ayatnya sama, serupa, dan sering diulang-ulang. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Dengan ayat-ayat Al-Quran itu menjadi gemetar, bergetar karena kulit orang-orang yang takut kepada Allah. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian dengan mengingat Allah, selalu biasa mengikuti petunjuk Allah, yakni Al-Quran,
kulitnya mereka, tubuh mereka, hati mereka menjadi tenang ketika senantiasa mengingat Allah. Dzalika hudallah. Itulah petunjuk Allah. Yahdi bihi may yasha. Dengan petunjuk Allah itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yudlilillah fama lahu min had. Siapa yang diberikan oleh Allah petunjuk, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Tapi sebaliknya, siapa yang disesatkan Allah, tidak akan ada yang mampu memberikan petunjuk. Bapak Ibu, dari ayat ini jelas bahwasanya siapa yang ingin mendapat cahaya iman, dibuka hatinya oleh Allah menerima cahaya iman, menerima hidayah. Kita harus senantiasa mengikuti petunjuk Allah. Melalui siapa? Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu sudah diklaim oleh Allah bisa menunjuki kepada siratillah, siratnya Allah, jalannya Allah. Mari kita buka lagi suratnya, surat 42, surat Asy-Syura ayat 52 dan ayat 53, dua ayat terakhir. Surat 42, surat Asy-Syura ayat ke-52 dan 53. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad, yaitu ruh. Allah sebutkan Al-Qur'an sebagai ruh. Min amrina, dari segala urusan perintah kami. Ma kunta tadrimal kitab walal iman. Meskipun kamu sebelumnya ya Muhammad tidak mengetahui apa itu kitab Al-Quran, kamu tidak mengetahui apa itu iman. Maka dengan Al-Quran Allah jadikan di sini dikatakan, walakin ja'alnahu nura. Akan tetapi kami jadikan Quran itu menjadi cahaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, siapa yang nanti di saat kita melewati sirat, kita memiliki cahaya, sehingga selamat, Quran inilah sumbernya untuk kita bisa mendapatkan cahaya. Ja'alnahu nura. Kami jadikan cahaya. Nahdi bihi man nasya. Dengan Al-Quran, cahaya Allah. Allah berikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Dari siapa? Min ibadina. Dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada siratim mustaqim, jalan yang lurus yang kita selalu minta dalam sholat kita, Ibu. Ihdinas siratan mustaqim, tunjuki kami jalan lurus. Jalan lurus kita itu ada pada Nabi, dan Nabi yang bisa menunjuki kita dengan apa? Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis. Apa itu jalan lurus? Allah katakan di ayat 53, siratillah, jalannya Allah. Yang kita semuanya nanti akan melewati siratnya Allah di yaumil akhir. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang miliknya semua apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ala ilallahi tasirul umur. Ketahuilah, sesungguhnya hanya milik Allah, kembali kepada Allah. Semua urusan dikembalikan kepada Allah. Apakah kelak nanti di yaumil akhir kita mendapat cahaya iman sehingga bisa berjalan di sirat dengan aman, selamat sampai menuju surga, atau Anda tidak bisa berjalan dengan aman kalau Anda tidak mendapatkan cahaya? Di mana cahaya itu bisa didapatkan? Di mana adanya? Mari kita lihat kembali. Ibu bapak jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatlah, sesungguhnya yang terbaik dari wasiat Rasul, yang terbaik dari warisan Rasul, itu adalah Al-Quran, Kitabullah dan hikmah. Ibu mohon dibuka di Sahih Muslim nomor 1616. 1616. Bismillahirrahmanirrahim. Dari
Talhah bin Musarif katanya, aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa, adakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat? Jawabnya, tidak. Tanyaku, kenapa kaum muslimin diwajibkan berwasiat? Jawab beliau, berwasiat dengan kitabullah azza wa jalla atau Al-Quran. Wasiat terbaik adalah menjalankan Al-Quran. Itulah wasiat Rasul. Talhah ibnu Musarrif berkata, Sa'altu an Abdullah ibnu Abi Aufa. Aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa, hal awsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat? yakni berwasiat dengan harta? Tidak. Faqala la. Tidak, Rasul sama sekali tidak wasiat isi harta. Enggak wasiat dengan kedudukan, enggak wasiat dengan dunia. Qultu falima kutiba 'alal muslimin al-wasiyah. Lalu kenapa orang muslim disuruh wasiat? Maka dijawab, "Au falima umiru bil wasiyah." Lalu kenapa kami diperintahkan wasiat? Qala awsa bi kitabillahi azza wa jal. Wasiat Rasul hanyalah satu. Beliau berwasiat agar kita selalu berpegang kepada kitabullah azza wa jal. Anda pasti selamat. Anda dapat cahaya iman. Maka Rasulullah nggak wasiat apa-apa, ibu bapak jamaah sekalian. Nggak ada wasiat harta, nggak wasiat dinar, nggak wasiat kendaraan, nggak wasiat kambing, sembelihan harta. Tidak, sama sekali tidak. Hanya Al-Quran wasiatnya. Silakan ibu baca hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan harta warisan walaupun agak sedinar atau sedirham. Tidak pula kambing, tidak pula unta, dan beliau tidak pula berwasiat sesuatu apapun. Tidak wasiat tentang harta kekayaan dunia sedikit pun sebab beliau wafat tanpa meninggalkan harta. Kecuali baju besi beliau yang sedang digadaikan kepada seorang Yahudi ketika beliau meminjam, yakni menghutang beberapa sok gandum untuk kebutuhan istri-istrinya. Ini dia Rasulullah, orang terbaik di muka bumi, orang yang paling tinggi kedudukannya di surga. Beliau tidak mewasiatkan harta sedikit pun. Wasiatnya kitabullah, cahaya iman. Aisyah mengatakan, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirham wala syatan. Rasul tidak pernah meninggalkan harta warisan sedikit pun, meskipun hanya 1 dinar, meskipun 1 dirham, tidak pula meskipun seekor kambing, apalagi unta, wala ba'ir, juga enggak ada wasiat unta sekalipun. Wala ausi bisain, Rasul tidak berwasiat dengan harta sedikit pun. Rasul tidak berwasiat untuk dunia sedikit pun. Wasiatnya Rasul isinya adalah semuanya taati Al-Quran. Taati Al-Quran. Karena dengan itulah kita akan mendapat cahaya iman. Di mana kita bisa mendapatkan? Di rumah-rumah kita bisa, insya Allah. Bagaimana caranya? Mari saya akan tunjukkan rangkaian ayat Al-Quran. Mari Bapak Ibu buka surat 24 dari ayat 35. Surat 24, surat An-Nur dari ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemilik, pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Cahaya yang ada di langit, cahaya yang ada di bumi, cahaya yang nanti Allah adakan di yaumil akhir. Semua pemiliknya adalah Allah. Allah. Mathalu nurihi, perumpamaan cahayanya Allah, kamishkatin fiha misbah. Diibaratkan seperti sebuah lubang yang sangat besar yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita yang sangat besar. Fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Sedangkan pelita itu yang sangat besar itu di dalamnya terdiri dari tabung kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Dan di dalam tabung kaca itu, di mana tabung kaca itu bagaikan bintang-bintang yang berkilauan. Durriyun, yang berkilau-kilauan, bintang yang berkilauan. Dan di mana di situ dikatakan
Az-zujajatu ka'annaha kaukabun duriyun yuqadu min syajaratin. Minyaknya seakan-akan untuk memerangi cahaya itu dari sebuah pohon. Mubarakatin, pohon yang diberkahi. Zaitunatin, yakni pohon zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah, yang tidak tumbuh di bagian timur, tidak pula tumbuh di bagian barat. Yakadu zaituha yudhi. Minyaknya saja hampir-hampir tanpa dinyalakan api bisa menyinari. Minyaknya tanpa dinyalakan api bisa menyinari. Walau lam tashu, walau lam tas, walau tamsas hunar, meskipun nggak disentuh api. Coba bayangkan. Subhanallah. Maka dikatakan di sini, nurun ala nur. Allah itu pemilik cahaya di atas segala cahaya. Cahaya berlapis-lapis. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan memberikan petunjuk itu kepada cahayanya kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yadribullahu al-amsala linnas. Demikianlah Allah membuat perumpamaan untuk manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Baik, saya akan ibaratkan dengan ringkas ayat ini, saudaraku sekalian. Saya buatkan sebuah ilustrasi begini. Kalau peserta kajian kita ini rata-rata hidupnya di kota, mungkin hampir nggak mengalami ini. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang masa kecil pernah hidup di daerah, di kampung, di desa, di mana belum ada listrik masuk desa, apa alat penerangan kita saat itu? Ada lampu namanya lampu templek, lampu tempel, atau orang Jawa bilang sentir, atau apapun namanya. Atau mungkin yang agak besar petromak. Zaman dulu, di bawah tahun 70-an, subhanallah, bahkan di bawah tahun 80-an, di kampung-kampung, saya mengalami, tidak ada yang namanya listrik masuk desa. Ya, lampu templok lah, lampu sentir lah, lampu tempel, apapun namanya. Saya mau mengibaratkan. Kenapa kok saya ibaratkan? Karena Allah sedang membuat ibarat tamsil. Maka di ujung ayatnya, وَيَضْرِبُ amsala linnas. Allah membuat perumpamaan cahaya ini, cahayanya Allah itu untuk manusia. Dibuatkan sebuah perumpamaan. Bagaimana perumpamaan cahaya Allah yang gambarnya itu luar biasa. Sekarang saya akan buatkan perumpamaan cahaya kita. Silakan bisa ditutup screen-nya, saya akan sebuah peragakan supaya kita bisa memahami ayat ini dengan singkat. Begini Ibu, katakanlah ada sebuah lampu. Lampu itu zaman dulu pasti terdiri dari tabung. Apa fungsi tabung? Untuk menampung minyak. Apa gunanya minyak? Dialirkan melalui sumbu untuk bisa dinyalakan. Sehingga menyala, sehingga ada cahaya. Maka unsur lampu itu terdiri dari tabung, ada kemudian sumbu yang mengalirkan minyak ke atas, yang bisa disetel besar kecil. Kemudian apa? Harus ditutup pakai kaca, supaya apa? Tidak terkena angin sehingga apinya tetap menyala. Kemudian apa? Supaya menyala harus dinyalakan oleh api. Itulah cahaya buatan manusia. Seperti lampu itu tadi. Artinya apa? Minyaknya tabungnya makin besar, berarti isi minyaknya makin banyak. Sumbunya kemudian makin lebar, besar, maka nyalanya makin besar. Tabung kacanya makin besar, pendarannya, cahayanya terpencar makin terang. Tapi semuanya itu nggak bakal bisa nyala. Meskipun minyaknya penuh, sumbunya bagus, penutup kacanya bagus, tapi nggak pernah dinyalakan oleh api. Nggak bakal nyala, gelap gulita. Dengan cara apa? Dinyalakan pakai korek api. Nyala, kemudian ditutup pakai tabung kaca yang besar, maka seketika itu terang. Terangnya hanya menyerangi satu ruangan. Mungkin ruangan agak besar sedikit. Itulah cahaya buatan manusia. Cahaya Allah yang akan menerangi sirat nanti, Bapak Ibu sekalian. Diibaratkan seperti apa? Cahaya yang menerangi langit dan bumi milik Allah yang kita bisa raih di dunia ini, cahaya Allah itu diibaratkan ada di sebuah lubang yang sangat besar, yang tidak tembus. Di lubang itu ada pelita. Pelita itu misbah, itu lampu.
Al-misbahu fi zujaja. Lampunya itu dari tabung kaca, berada dalam tabung kaca yang besar. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Kaca itu bagaikan bintang-bintang gemerlap bertaburan di angkasa. Lalu apa? Yuqadu min, diterangi dari minyak. Dari mana minyaknya? Min syajaratin, dari pohon. Mubarakatin, pohon yang penuh dengan barokah. Zaitunatin, pohon zaitun. Di mana? La syarqiyatin wala gharbiyah. Pohon itu tidak hanya tumbuh di timur, tidak hanya tumbuh di barat. Maksudnya pohon yang tumbuh di suatu tempat yang banyak terkena cahaya matahari. Coba lihat, pohon yang banyak terkena cahaya matahari. Kalau pohon ditanam di sebelah barat, nggak kena matahari timur. Kurang bagus. Pohon ditanam di sebelah timur, nggak kena matahari barat. Juga kurang bagus. Kalau pohon yang diterangi dari cahaya arah timur dan barat selalu kena, maka pohon itu akan lebih bagus. Seakan-akan apa? Pohonnya itu namanya zaitun, minyaknya adalah minyak yang penuh dengan barokah, lalu dikatakan di situ, sampai-sampai yang namanya minyaknya, yakadu zaituha, minyak yang penuh dengan, dari pohon yang penuh dengan barokah tadi, hampir-hampir minyaknya saja sudah bisa menerangi. Walau lam tamsas hunar, meskipun belum disentuh api, tanpa dinyalakan api sudah bisa menerangi. Nurun ala nur, cahaya berlipat ganda di antara cahaya. Cahaya bertumpuk-tumpuk. Yahdillahu linurihi mayasha. Allah memberikan petunjuk kepada hamba, kepada cahaya itu, kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini perumpamaan. Wa yadribullah. Allah membuat perumpamaan. Amsal, perumpamaan, permisalan. Linas, untuk manusia. Biar paham. Apa sih yang dimaksud cahaya ini? Saudaraku, ternyata cahaya bertumpuk-tumpuk. Cahaya yang menerangi langit dan bumi. Cahaya terang benderang yang akan menerangi sirat adalah Al-Quran. Maka siapa yang ingin mendapat cahaya itu, jadikan, biasakan diri kita akrab dengan Al-Quran. Di mana cahaya itu ada? Bisa ada di rumah-rumah kita. Kita melangkah ke ayat berikutnya, ke ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, cahaya-cahaya tadi yang betul-betul sempurna, cahaya iman tadi, fi buyutin, di rumah-rumah. Bisa di rumah kita. Rumah kita bukankah itu baitin? Buyut, rumah-rumah, jamak. Di rumah mana saja. Bisa di masjid, di rumah kita, di rumah siapapun. Fi buyutin, di rumah-rumah. Di mana di dalam rumah itu adzinallah, diperintahkan oleh Allah, anturfa'a wa yudhkara fiha ismuh, penghuni rumahnya untuk senantiasa memuliakan Allah, menyebut nama Allah, mengagung Allah, menyanjung nama Allah. Yusabbihu lahu fiha bil huduwi wal asal. Para penghuni rumah itu senantiasa bertasbih, menyucikan nama Allah, memuji nama Allah di waktu pagi dan petang. Rumah-rumah itu adalah rumah-rumah yang dihuni oleh orang di mana penghuninya tidak pernah lepas dari Al-Quran. Zikrullah, bertasbih, beribadah, di sana sholat, di sana baca Quran, di sana berzikir, di sana disampaikan ilmu-ilmu. Maka itulah rumah-rumah Allah yang ada. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya memerintahkan agar rumah kita dipenuhi cahaya iman. Jangan jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Maka jadikan rumah kita untuk sarana ibadah. Jangan hanya untuk tidur semata-mata tidur. Jangan. Coba Ibu, silahkan buka hadis Muslim nomor 752. Atau dari 751 boleh. 751 dan 752, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Musa katanya Nabi SAW bersabda, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dengan rumah yang tidak pernah disebut nama Allah di dalamnya ialah seperti orang hidup dan orang mati. Jadi Bapak Ibu,
Ketika orang hidup, tentu menjadi hidup, tentu bisa bergerak, bisa berbuat apa yang dia inginkan. Ketika orang mati, namanya mati sudah. Ada rumah yang hidup, ada rumah yang mati. Di mana rumah yang hidup? Rumah di mana penghuninya di situ biasa zikrullah. Dia sholat, dia berzikir, dia berdoa, dia baca Quran. Itulah rumah yang hidup. Di mana rumah yang mati? Yang di dalamnya nggak dipakai sholat, nggak dipakai ibadah, nggak dipakai zikir, nggak ada bacaan Quran. Yang ada hanya untuk makan, tidur, gembira, kedungan, dan hanya dunia-dunia. Meskipun kaya apa megahnya rumah itu. Maka Rasul katakan di sini, An Abi Musa, Ali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qal, dari Abi Musa, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Mathalul baitil ladzi yudhkarullah fihi wal baitul ladzi la yudhkarullahu fihi mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan suatu rumah di mana satu rumah di situ disebut nama Allah, dibaca Al-Quran, dipakai untuk ibadah. Dengan rumah nggak dipakai untuk ibadah, nggak dipakai sholat, nggak dipakai baca Quran, nggak dipakai zikir kepada Allah. Itu sama saja seperti yang hidup dan yang mati. Kayak rumah hidup, kayak rumah mati. Maaf Ibu, orang-orang menyangka rumah angker yang dihuni setan adalah apa? Rumah-rumah yang ditinggal orang, yang gelap, nggak ada lampunya, itu angker. Setan banyak di sana. Ngapain setan di sana? Siapa yang mau diganggu ketika rumah kosong? Setan nggak mau mengganggu. Lalu di mana setan-setan itu adanya? Di rumah-rumah megah yang sangat mewah, lampunya ribuan watt, bahkan lampunya harganya jutaan, lampu kristal sekalipun, tapi penghuninya nggak pernah baca Quran, nggak pakai sholat, nggak ibadah, nggak dipakai untuk zikir, nggak berdoa, nggak ada ibadah di rumah itu. Itu rumah angker, saudaraku sekalian. Setan bersemayam di sana. Setan bersemayam di sana. Maka bagaimana supaya setan-setan tidak ada di rumah kita? Bacakan Quran. Coba lihat ayat berikutnya, hadis berikutnya Ibu. Silakan. Yang nomor 752-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kamu jadikan rumahmu menjadi kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi kalau ada rumah nggak pernah dibaca Quran, di dalamnya rumah itu kayak kuburan. Subhanallah. Sampai Rasul mengatakan demikian. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu itu seperti kuburan. Kan di kuburan nggak boleh kita baca Quran. Jangan kamu jadikan rumahmu kayak kuburan. Bacalah Quran, jadikan tempat ibadah. Kita sholat malam, kita sholat sunnah, kita berzikir, kita baca Quran, kita saling mengingatkan. Inilah rumah yang terang benderang, kata Allah. Maka dikatakan di situ, kalau kamu jadikan rumahmu kayak kuburan, berarti rumahmu nggak pernah ada bacaan Quran di sana. Inna syaitan yang firu minal bait. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah. Alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Yang di dalam rumah itu pernah dibaca Al-Baqarah. Insya Allah setan minggir. Tapi maaf, bukan hanya Al-Baqarah saja Bapak Ibu. Baca semua ayat-ayat Al-Quran. Terus kita tadabbur. Hatam, ulangi lagi terus. Supaya apa? Setan-setan lari dari itu. Yakni lari dari rumah. Tetapi kalau setan-setan ini tidak lari dari rumah, yakni ketika setan-setan itu mau masuk ke dalam rumah, yang di dalam rumah itu tidak dibacakan Al-Quran. Tidak dipakai untuk ibadah. Maka di rumah itulah tempat kita ibadah sholat sunnah. Ibu naik ke nomor 750-nya Ibu. Naik ke nomor 750. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu telah menunaikan sholat wajib di masjid, maka kerjakan pula lah sholat sunnah di rumah, karena dengan itu Allah akan menjadikan rumah itu bahagia. Subhanallah. Siapa yang rumahnya ingin bahagia? Terang benderang. Ada cahaya iman di sana untuk penghuninya. Jadikan rumah tempat ibadah. Jadikan rumah tempat kita ibadah. Mari. Rasulullah telah bersabda di sini,
Idza qada ahadukumus shalah fil masjid. Apabila kamu telah menyelesaikan sholat di masjidmu, maksudnya sholat fardu, kemudian apa? Fayaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Kamu harus tetap lakukan di rumah sholat-sholat sunnah. Sholat malam, sholat duha. Bisa juga qobliyah ba'diyah yang mau di rumah. Silakan. Apalagi ibu-ibu tentu saja di rumah. Allah kemudian menjanjikan lewat Rasulnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Siapa yang rumah itu digunakan untuk ibadah, baca Quran, berzikir, berdoa, sholat, maka sungguh rumah itu akan dijadikan tempat yang paling bahagia. Maka orang-orang yang rumahnya biasa dipakai ibadah itu, rumahnya terang, meskipun rumah kontrakan, lampunya cuma 5 watt. Tapi kalau rumah megah, makanannya nikmat, tempat tidurnya mewah, rumah begitu megah, mau makan nggak baca Quran, masuk rumah nggak baca Quran, itu rumah gelap gulita di sisi Allah. Kenapa? Dihuni setan-setan. Coba ibu langsung ke hadis nomor 1940. Muslim 1940. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir bin Abdullah, katanya dia mendengar Rasulullah bersabda, apabila seorang membaca basmalah ketika hendak masuk rumah dan ketika hendak makan, maka berkata setan kepada kawannya, malam ini tidak ada tempat kalian bermalam dan tidak ada pula makan malam. Apabila orang itu tidak menyebut basmalah ketika hendak masuk rumahnya, maka berkata setan kepada kawan-kawannya, malam ini kalian mendapat tempat bermalam. Dan apabila dia tidak menyebut bismillah basmalah ketika hendak makan, berkata pula setan kepada kawan-kawannya, sekarang kamu dapat tempat serta makan malam. Rumah mewah, makanannya nikmat, tempat tidurnya indah. Yang penghuni rumahnya masuk rumah nggak baca bismillah. Mau makan nggak baca bismillah. Boro-boro Quran dibaca. Itu setan berada di sana, itu rumah angker, saudaraku sekalian. Terang benderang, megah, mewah, angker di hadapan Allah. Setan berada di sana. Rasulullah bersabda di sini, "Idza dakhara rajul baitihi fadzakarallah inda dukhulihi." Apabila seseorang pemilik rumah masuk ke rumah, sebelum masuk rumah dia baca bismillah. Apa kata setan di situ? Katanya, ya Allah, la amitu lakum wala asya. Kita nggak punya tempat nginep di malam ini nih. Kita nggak punya makanan di sini sekarang nih. La mabit. Aku nggak punya tempat malam. Aku nggak punya makanan. Kenapa? Penghuninya selalu ingat Allah. Betapa remehnya hanya dengan baca bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Maka saudaraku seiman, cahaya iman kita bisa dapatkan dengan kita selalu ingat Allah. Awali semua kebaikan dengan bismillah. Jadikan rumah menjadi tempat ibadah. Terang benderang. Sebab kalau tidak bagaimana? Apabila seorang masuk ke dalam rumahnya, falam yuzkarusmallah, tidak menyebut nama Allah, nggak baca bismillah. Inda tuhul, lalu ketika masuk, kemudian apa? Juga tidak baca bismillah ketika ta'am, mau makan. Qala syaitan, setan berkata kepada kawan-kawannya. Apa kata setan? Subhanallah, adraktumul mabit wal asya. Malam ini kamu punya tempat bermalam, malam ini kamu punya makan malam kita nggak ada barokahnya karena direcoki setan. Tidur kita, tempat tidur kita nggak ada barokahnya, ditiduri setan. Sederhana sekali baca bismillah, ibu bapak saudaraku sekalian. Tapi bukankah ini yang sering umat Islam tinggalkan? Lalu bagaimana rumah itu akan bercahaya? Berarti tergantung penghuninya. Baik, kembali tadi ke surat 24. Pantaslah tadi di ayat 36. Fi buyutin adinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh.
cahaya-cahaya iman Allah itu ada di dalam rumah-rumah, di mana isi rumah itu diperintah oleh Allah, memuliakan Allah, menyebut nama Allah, menyanjung nama Allah, beribadah di dalamnya, di sana bertasbih, bertahmid, bertakbir, beribadah waktu pagi dan petang. Rumah yang dijadikan tempat ibadah, itu rumah yang bercahaya, para penghuninya kelak akan mendapatkan cahaya. Siapakah mereka itu para penghuninya? Di ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Penghuni-penghuninya adalah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh sibukkan dengan dunia. Tidak disibukkan dengan dunia, tetapi mereka senantiasa wa iqamis shalah, senantiasa mendirikan sholat di dalam rumahnya, wa itaiz zakah, jika dia punya harta dia tunaikan zakatnya, ya khafuna yauman, penghuni-penghuni rumah itu adalah orang-orang yang mereka takut akan datang suatu hari, tataqallabu fihil qulub wal absar, di mana pada hari itu matanya menjadi penglihatan menjadi guncang dan timbul ketakutan. Yani penghuninya adalah orang yang takut hari akhirat nanti. Sehingga apa yang terjadi? Di dunia beramal kebaikan. Apa yang dia inginkan semuanya itu? Di ayat 38. Liyajziyahumullah ahsana ma'amilu. Mereka melakukan itu semua, rumah dijadikan tempat ibadah agar mendapatkan cahaya iman dari Allah tadi. Mereka itu sesungguhnya melakukan itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik ma'amilu dari apa yang diamalkan. Wa yazidahum min fadli, dan supaya Allah menambahkan pahala dengan karunia-Nya ditambahkan oleh Allah kepada mereka. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah pemberi rizki kepada siapapun hambanya tanpa batas. Bapak Ibu jamaah sekalian, dari ayat-ayat ini ternyata meraih cahaya iman cukup dari rumah-rumah kita. Mari Bapak Ibu biasakan diri kita di rumah, jadikan tempat zikir. Zikir sesudah sholat jangan ditinggalkan. Zikir pagi dan petang jangan ditinggalkan. Baca Quran jangan ditinggalkan. Sholat-sholatnya yang sunnah jangan ditinggalkan. Kebaikan-kebaikan dimulai dari rumah kita. Kalau itu kita selalu lakukan, niatnya karena Allah, insya Allah cahaya iman Allah akan berikan. Saatnya nanti cahaya Allah yang cahaya di atas cahaya, Allah berikan kepada kita untuk kita bisa melewati sirat, yakni jalan yang terbentang di kanan kirinya neraka. Dengan cahaya itu, insya Allah kita selamat menuju surga. Demikian, wallahu a'lam. Ini kajian terakhir tentang sirat. Lalu kita akan buka tanya jawab karena sudah cukup banyak tanya jawab dan pekan lalu pun ada yang masih belum terjawab. Saya kembalikan kepada admin. Silahkan kita memulai untuk bertanya jawab. Silahkan Ibu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Langsung ke sesi tanya jawab saja ya Pak, biar menghemat waktu, banyak pertanyaan yang bisa dijawab. Silakan Mbak Erni, Mbak Fani untuk membacakan pertanyaannya. Iya, baik. Afwan kepada admin Ibu Erni, mungkin pertanyaan-pertanyaan seputar di luar tema, seperti mungkin kalau ada yang bertanya tentang kurban dan seterusnya, saya berpikir karena banyak jamaah kajian yang sudah ikutin kajian saya di beberapa hari terakhir, maka yang pertanyaan seputar kurban saya pikir sementara di-cut dulu, Bu. Kecuali nanti ada waktu sisa. Baik Pak Ustadz, ya. Baik. Saya mulai dengan pertanyaan yang minggu lalu ya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Pak Ustadz, kalau kita punya teman kita itu punya kepandaian berkomunikasi dan sudah meninggal, apakah kalau kita minta berkomunikasi dengan yang meninggal lewat media orang tersebut termasuk boleh atau nggak boleh Pak Ustadz? Tidak boleh berkomunikasi, berdiskusi dengan orang yang meninggal. Sebab Allah mengatakan, orang yang meninggal tidak mungkin bisa berbicara. Dan orang yang meninggal tidak pernah akan mungkin bisa mendengar. Nggak mungkin. Mungkinkah ada orang meninggal bisa mendengar? Tidak mungkin, saudaraku sekalian. Allah yang menyatakan itu. Jika Allah sudah menyatakan orang yang mati tidak mungkin bisa mendengar, lalu kenapa kita meminta kepada orang memediasi?
Pendusta orang yang seperti itu. Jangan pernah percaya. Kalau dilakukan itu bagian dari kesyirikan. Coba Ibu buka suratnya. Silakan Ibu buka suratnya. Surat An-Naml, surat 27, ayat 80. Silakan. Allah berfirman dalam ayat itu. Ayat berapa, Innaka Pak Ustaz? la Maaf. tusmi'ul maut. Ya. Ayat Surat berapa, maaf, Pak An-Naml, Ustaz? surat semut, ayat 80. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallau mudbirin. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan mampu menjadikan orang yang mati mendengar. Nggak mungkin orang udah mati mendengar. Apalagi bisa berbicara, menyampaikan. Tapi orang ini bisa, Ustaz, bisa menerap, pendusta. Allah sudah berfirman nggak mungkin kok. Kenapa ada manusia berani mengatakan bisa? Nggak bisa dengar, apalagi ngomong. Sebagaimana orang-orang yang tuli dipanggil kita nggak bakal dengar jika telah berpaling ke belakang. Jadi dengan ayat ini, yakinlah nggak mungkin. Allah sudah mengatakan tidak mungkin. Kalau ada orang tetap mengatakan mungkin, nggak mungkin, maka nggak mungkin orang mati dengan orang hidup sama. Satu ayat lagi ditegaskan oleh Allah. Monggo lihat surat Fatir, surat 35, ayat 22. Orang sudah mati dengan orang hidup itu beda, Ibu. Tapi itu yang di kuburan orang mulia, itu adalah syekh, itu adalah wali, itu adalah ajengan. Mau siapapun. Coba lihat ayat 22. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Tidak sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Innallaha yusmi'u may yasha. Allah memberikan pendengaran itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Siapa? Orang yang masih hidup yang bisa mendengar. Orang hidup aja ada yang nggak bisa mendengar, yang tuli kok. Lalu bagaimana kata Allah ujung ayatnya? Wa ma anta bimusmi'im man fil kubur. Engkau sekali-kali tidak akan mampu sanggup menjadikan orang yang dikubur bisa mendengar. Titik ayat ini jadikan pedoman, Ibu. Kalau tadi ada yang mengatakan, ada yang sudah mati, tapi teman saya bisa menjadi perantara, diajak ke kuburannya, supaya ngomong, pendusta ulung. Jangan pernah percaya. Wallahualam, ayat Al-Quran cukup menjadi jaminan. Ingat, siapa yang ingin dapat cahaya iman, jadikan Al-Quran menjadi pedoman kita. Wallahualam, silahkan berikutnya. Ya, syukran Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah para ashabul al-araf ditempatkan di al-araf setelah melewati syirat? Syukran Pak Ustadz. Semuanya akan melewati sirat. Bagi orang yang tercebur ke neraka, dia selamat. Dia nggak selamat dari sirat. Bagi orang yang masuk surga, dia akan selamat dari sirat. Tapi ada orang yang setelah melewati sirat, tidak diperkenankan Allah masuk surga. Setelah melewati sirat, tidak diperkenankan Allah masuk surga. Itulah yang disebut penghuni-penghuni a'raf. Yang mereka tertahan. Masuk neraka enggak. Masuk ke surga, pengen masuk surga, belum bisa. Maka tertahanlah mereka yang namanya di tempat yang tinggi. Mereka bisa lihat neraka, nggak mau masuk neraka. Mereka ingin masuk surga, tapi nggak bisa masuk surga. Belum diizinkan. Itulah yang disebut penghuni A'raf. Silahkan nanti bisa dibuka rangkaian ayatnya di surat Al-A'raf, tempat tinggi sesuai dengan namanya, dari ayat 46, ayat 47, sampai ayat 48. Jadi penghuni Al-A'raf ini para ulama berpendapat, mereka-mereka yang amal ibadahnya seimbang. Amal kebaikan dan keburukan seimbang. Sehingga apa? Masuk neraka enggak, karena enggak lebih berat amal buruknya. Masuk ke surga enggak, karena enggak lebih berat amal baiknya. Maka dia tertahan di A'raf, diperlihatkan Allah nikmatnya surga, diperlihatkan Allah ngerinya neraka. Maka mereka berdialog dengan orang penghuni surga, berdialog dengan penghuni neraka, yang pada akhirnya di ayat yang ke-48, orang-orang A'raf itu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Lama, wallahu a'lam. Terus sampai kepada
Oh, ayat ke-49. Disitulah kemudian mereka masuk ke dalam surga. Itu yang Allah firmankan di ayat 49. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Sekarang kalian masuklah ke dalam surga. Tidak ada kekhawatiran bagimu dan tidak bersedih hati. Tapi setelah tertahan dulu. Maaf kalau zaman sekarang Ibu. Mau masuk hotel lagi liburan penuh. Nggak dapat kamar. Pengen pulang. Jauh, nggak bisa. Pengen masuk hotel, nggak dapat. Tapi nunggu antrian. Kayak zaman sekarang, lagi maaf, pandemi COVID. Orang pengen daerah rumah sakit, nunggu, nggak ada ruangan. Di mana? Kadang-kadang di jalanan itu. Kadang-kadang di ruangan, di lorong itu. Dia belum dapat ruangan. Seperti itulah orang yang di A'raf. Ke surga, belum dapat jatah ke surga. Ke neraka, amal keburukannya tidak bisa menyebabkan ke neraka. Sebab seimbang. Maka sebagai tertahan di sana, sampai Allah kehendaki berapa lama? Tergantung kualitas dari iman orang itu. Maka benar demikian. Itulah yang dimaksud Al-A'raf. Mereka sudah melalui sirat. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, alhamdulillah, syukuran Pak Ustadz. Selanjutnya, bagaimana dengan dosa-dosa yang ada hadnya, seperti pembunuhan yang harus dikisos, zina yang harus dirajam? Apakah harus dikisos dulu di dunia baru diampuni Allah? Sebelum urusan dosa-dosa berkaitan hudud diselesaikan di dunia, tidak akan diselesaikan di akhirat. Perhitungannya sampai ke akhirat. Orang yang membunuh, kisos dulu. Nggak dikisos di dunia, nggak selamat nanti di akhirat. Orang yang memukul, kisos dulu. Nggak dikisos, nggak selamat di akhirat. Maka sudah pernah kita bahas di hadis yang pernah kita bahas, yakni orang-orang yang saat itu kita membahas sebelum sirat. Yakni tentang orang-orang yang ditimbang. Ada amalannya baik, tapi timbangannya kok nggak ada. Karena dia telah bangkrut, telah mendolimi orang, sehingga amal kebaikannya diambil. Maka yang paling pertama akan dihisab di yaumil akhir di hadapan Allah, apakah itu? Coba Ibu buka Sahih Muslim 1664. Apa yang pertama dihisab? Hubungan sesama manusia. Awwalu ma yuhasibu bainan nas. Ad-dima, tentang pertumpahan darah. Selama tidak diselesaikan di dunia, aman ada di akhirat. Makanya hukum kisos itu diwajibkan oleh Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 178. Apa kata Allah di surat Al-Baqarah 178? Kutiba alaikumul kisos fil qatla. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang beriman. Diwajibkan atasmu untuk menegakkan hukum kisos dalam hal pembunuhan. Al-hurru bil hurri, wal abdu bil abdi, wal untha bil untha. Kalau ada orang merdeka, kisosnya orang merdeka. Hamba sahaya, dikisos dengan hamba sahaya. Perempuan, dikisos dengan perempuan. Dan seterusnya, ada hukum kisos di sini. Wajib. Maka dikatakan di sini, hukum kisos itu kewajiban. Dzalika tahfifu mir rabbikum. Kecuali kalau dimaafkan oleh keluarganya. Maka itulah keringanan yang Allah berikan melalui keluarganya itu. Dimaafkan. Maka Allah katakan di ujung ayatnya, wa man i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Siapa yang memilih selain dari hukum Allah itu, mereka dapat azab yang pedih. Maksudnya apa? Ada orang membunuh tapi melampaui batas dan tidak mau dikisos, dia kabur. Aman di dunia, di sisi Allah nanti azab yang sangat pedih. Maka kisos itu wajib ditegakkan sampai Allah katakan di ayat 188-nya. Walakum fil qisati hayatun. Bagimu pada hukum kisos itu, maaf, 178-nya, 179 saya keliru. Bukan 188. 179 ayat berikutnya. Walakum fil qisasi hayatun. Bagimu di dalam penegakan hukum kisos itu hukum ada kehidupan. Ada kehidupan untuk siapa? Li ulil albab, yakni untuk orang-orang yang memiliki akal yang sehat. La'allakum tatakun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi di sini kisos itu wajib. Yang lari dari kisos nggak selamat nanti di akhirat. Maka tadi Sahih Muslim 1664 yang pertama kali akan dihisab oleh Allah dari manusia tentang pertumpahan darah.
Kalau pernah menumpahkan darah, maka akan dikisos oleh Allah nanti di yaumil akhir. Na'udzubillah. Demikian wallahu a'lam. Syukran Pak Ustadz. Lanjutnya, orang yang disiksa di kubur setelah 40 langkah pengantarannya pulang, sampai kapan orang meninggal tadi disiksa Pak Ustadz? Ibu, sudah pernah kita bahas dulu tentang bab kubur ya Bu ya, tapi nggak tahu sudah 5 bulan atau 6 bulan yang lalu barangkali bab tentang kubur. Nanti bisa dilihat di Sahih Muslim 2446, 47 itu menceritakan tentang pertanyaan di kubur. Kapan orang itu? Ketika kata-kata 40 langkah memang tidak disebutkan, tetapi apabila yang menghantarkan kubur telah pulang, meninggalkan, langkah kakinya masih terdengar. Lalu Allah dudukkan si penghuni kubur. Ruh yang di Sidratul Muntaha diturunkan, dikembalikan ke tubuhnya. Maka si penghuni kubur akan ditanya. Di antara pertanyaannya adalah, kamu kenal dengan laki-laki ini? Ditunjukkan tentang Nabi Muhammad SAW. Orang yang beriman, dia akan mengatakan, aku kenal dia adalah Nabi Muhammad. Meskipun kita belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi pasti mengenali, karena punya iman. Maka inilah tempatmu. Kalau kamu nggak tahu laki-laki ini, sesungguhnya tempatmu adalah di neraka. Tapi kamu tempatnya di surga. Maka diperlihatkan surga. Tapi dia akhirnya diperlihatkan surga. Kalau nggak bisa jawab, disitulah dipukul. Disitulah disiksa oleh malaikat. Sampai teriakannya terdengar oleh seluruh makhluk, kecuali hanya oleh manusia dan jin. Nggak ada yang bisa dengar. Tapi semua makhluk mendengar. Sampai kapan? Seketika itu dipukuli, setelah disiksa, kemudian ruhnya dibawa kembali ke Sidratul Muntaha, lalu di sana siksanya siksa ruh, yakni diperlihatkan siksa neraka pagi dan petang. Terus sampai nanti dibangkitkan di yaumil akhir. Demikian. Wallahu a'lam. Jadi siksanya itu tidak sepanjang terus di kuburan, tidak. Hanya saat pertama diletakkan di kubur, telah ditinggalkan pengantar jenazah, ruh dikembalikan, maka kemudian kalau nggak bisa jawab pertanyaan, di antara pertanyaan, kalau hadis yang berikutnya, yang nomor 47 itu adalah pertanyaan, siapa nabimu, siapa robmu, apa agamamu, maka jika dia bisa menjawab, maka diperlihatkanlah surga, dan tempatnya adalah surga. Kemudian jika tidak menjawab, tempatnya adalah neraka. Maka di hadis nomor 2443, di situ disebutkan, apabila seseorang meninggal, maka akan diperlihatkan di dalam kuburnya. Apakah dia menjadi penghuni surga? Surga pagi petang sampai dibangkitkan di yaumil akhir. Kalau dia penghuni neraka, neraka diperlihatkan pagi dan petang sampai dibangkitkan di yaumil akhir. Maka siksa tubuhnya dan ruhnya itu sesaat setelah dikubur. Selanjutnya, ruh dikembalikan kepada Allah. Demikian, wallahu a'lam. Iya, syukuran Pak Ustadz. Tadi 2446, 2447 sama 2443 ya Pak Ustadz? Iya, betul. Sahih Muslimah, baik. Kalau mau lebih jelas lagi, di 244 juga di situ dijelaskan. Rasulullah perintahkan berlindunglah dari azab kubur. Karena ketika Rasulullah lewat, ternyata ada orang-orang Yahudi yang sedang diazab kubur. Rasul mengatakan, teriakannya sesungguhnya didengar oleh semua makhluk, kecuali hanya manusia dan jin yang tidak bisa mendengar. Itu diceritakan di nomor 2444. Wallahu a'lam. Silakan berikutnya. Berikutnya, izin bertanya, jika kita semasa di dunia ada saudara, teman, anak, atau keluarga kita yang kafir atau zolim, kita mendiamkan, tidak memberi nasihat, atau berusaha memperbaiki saudara tersebut, apakah nanti di akhirat mereka di hadapan Allah akan menyalahkan kita? Apakah ada riwayat tentang hal ini? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ketika mereka menyalahkan kita, tentu saja lihat kondisi. Ya. Izin bertanya, jika kita semasa di dunia ada saudara, teman, anak, atau keluarga kita yang kafir atau zolim, kita mendiamkan dan tapi tidak mengingatkan kita. Tidak mengingatkan, baik. Apakah di akhirat di hadapan Allah akan menyalahkan kita? Tergantung. Kalau itu adalah bagian dari keluarga, saudara, maka mereka akan mempertanyakan kepada kita. Kenapa? Apalagi para orang tua. Ayah terutama, kepala keluarga. Anaknya dibiarkan, saudara kandungnya dibiarkan, istrinya dibiarkan. Itu akan nuntut nanti. Tapi ketika kita tidak mengenal siapa-siapa, kita punya kewajiban mengingatkan. Cukup sudah. Dan sekurang-kurangnya mengingatkan dengan doa.
Apakah kemudian mereka nuntut kita? Tidak. Cuman kita akan berdosa ketika kita diam tidak mengingatkan. Rugi kita. Dituntut mereka? Tidak. Bagaimana mereka menuntut? Ada dialog antara keluarga dengan orang-orang munafik yang sudah kita bacakan di surat 57 kemarin tentang apa? Orang-orang beriman yang punya cahaya iman, dia bisa berjalan menuju surga. Orang-orang munafik yang nggak punya cahaya iman, minta manggil-manggil, dia meminta cahaya iman. Kemudian apa kata orang beriman? Silahkan cari sendiri. Lalu di ayat yang ke-13-nya mengatakan apa? Bukankah kamu dulu adalah bagian dari kami? Di ayat yang ke-14-nya. Alam takum ma'akum? Kamu dengan aku kan sama. Kita bersaudara. Kita sama-sama di dunia. Kenapa nggak ngasih cahaya iman? Maka orang beriman kan cuma kata, ya memang kamu bagian keluargaku. Tapi kamu telah melalaikan dirimu sendiri. Kamu telah dolim pada dirimu sendiri. Terlepas dengan itu, kamu telah termakan angan-anganmu di dunia. Dan angan-anganmu yang menyebabkan kamu durhaka. Nggak ada pertanggungjawaban kita. Karena sudah mengingatkan. Beres sudah. Kalau nggak mengingatkan, tidak ada tanggung jawab dari tuntutan mereka. Tapi dosa kita di hadapan Allah karena membiarkan kemungkaran. Jelas kan di situ kan? Ketika mengambil cahaya, itu yang di ayat 13, ayat ke-14-nya. Yunadaunahum, alam takum ma'akum. Orang munafik itu kembali memanggil, bukankah kamu dulu dan aku sama? Qalu bala, ya sama. Walakinakum fatantun anfusakum, tapi kamu telah melalaikan dirimu sendiri. Watarabtastum, dan kamu telah terangkat dengan angan-anganmu sendiri. Wartabtum, kamu telah termakan dengan angan wagharratkumul amaniyah. Kamu termakan dengan angan-angan dunia, angan-angan kosong. Hanya mikirin dunia, padahal kamu sudah tahu harusnya mikirin akhirat. Gak ada masalah, Ibu. Artinya apa? Tidak setiap kita nggak ngomong berarti dituntut. Tidak. Tetapi kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Iya. Beda ya tadi, kalau istri dibiarkan suami, anak dibiarkan orang tua, saudara kandung dibiarkan oleh saudara kandung. Itu berbeda karena punya hubungan kekeluargaan. Itu yang akan dituntut nanti oleh keluarganya. Anak menuntut orang tua ketika orang tuanya tidak peduli kepada anak. Orang tuanya asik, ibadah sendiri, anaknya dibiarkan. Maka anak nuntut. Kenapa orang tua kok hanya asik sendiri? Gak pernah diingatkan, gak pernah diajak. Seperti itu tuntutan itu sampai di akhirat. Wallahu a'lam. Ya, syukuran Pak Ustadz. Satu lagi pertanyaan yang minggu lalu. Assalamualaikum, mau Silakan. bertanya Pak Ustadz, apakah orang yang rajin sholat, ibadahnya bagus, tapi dia sangat benci dengan FPI mengenai ketidakadilan dalam kasus ulama itu HRS. Dia tidak peduli. Apakah orang tersebut dalam ridho Allah? Saya nggak ngerti ini maksudnya gimana, Pak Ustadz. Kalau sudah berbicara masalah partai, masalah golongan, saya tidak berani menjawab. Ya, Yang jelas begini. Ketika tidak peduli dengan FPI, dengan itu sudah kepada golongan. Saya tidak berani menjawab. Karena hanya Allah yang tahu tentang kepedulian mereka, tentang apa yang dimaksud peduli. Lalu bagaimana itu FPI? Hanya Allah yang bisa menilai, Ibu. Saya tidak berani berkata seperti itu. Wallahualam, urusan ibadah bagus atau tidak, biarlah Allah yang menilai. Ya, kasih Pak Ustadz, syukur. Selanjutnya, segolongan kecil kelompok orang yang akhir atau kemudian apa juga tetap lewat sirot, kriteria kelompok yang sedikit dari mutakhirin apa saja, mutasyakir, Ustaz. Ibu, sudah disampaikan, semua melalui sirot, termasuk kelompok besar terdahulu, kelompok kecil yang terakhir, itu semuanya melalui sirot. Tidak ada seorang pun yang melalui sirat. Tidak ada seorang pun kecuali pasti melalui sirat. Bedanya itu tadi, yang tanpa hisab langsung cepat. Cahaya imannya terang benderang. Bagaikan bulan purnama. Mereka saling bergandengan tangan. Mereka melalui sirat masuk ke dalam surganya. Pernah saya ceritakan ini, pernah disampaikan ini. Tapi baik, karena ada pertanyaan, supaya mungkin ada yang juga yang ketika itu nggak hadir. Coba Ibu buka hadisnya di Sahih Muslim. Nomor 171. Bacakan Ustadz. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Dari Imran ibnu Husain, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak akan masuk surga 70.000 orang umatku tanpa diperiksa. Para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ialah orang-orang yang tidak berobat memakai jampi-jampi, tidak mempercayai suara burung atau tatoyur, tidak berobat dengan tusukan besi panas atau kai, tetapi mereka tawakal kepada Tuhan mereka. Bagaimana keadaan mereka itu? Ibu lihat nomor 172-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak akan masuk surga 70.000 orang umatku sambil berpegang-pegangan tangan satu sama lain. Mereka masuk bersamaan, tidak dahulu mendahului, muka mereka bercahaya-cahaya bagaikan bulan purnama. Cahayanya bukan cuma di depan dan di sebelah kanan. Wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Maka bagaimana mereka melewati sirotnya dengan cepat, tanpa melalui hisab, tanpa melalui timbangan, langsung hanya diberitakan bahwa engkau masuk surga, langsung. Inilah dia. Jadi semuanya melalui sirat, Bapak Ibu sekalian. Cuman kalau yang kelompok ini luar Termute Pak Ustadz. Ada kaum muhajirin, ada kaum ansor. Lalu siapa lagi? Orang-orang yang mengikuti mereka. Para tabi'in dan orang-orang akhir yang selalu mengikuti mereka. Pasti surganya tanpa hisab. Allah berikan jaminan itu. Lihat surat 9, surat At-Taubah. Ayatnya ayat yang ke-100. Allah sebutkan di situ. Surat At-Taubah, surat 9, ayat 100. Apa kata Allah? Was-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam. Siapa itu? Sahabat tentu saja. Minal muhajirin, dari kalangan sahabat muhajirin. Wal ansar, sahabat ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan siapa saja yang mengikuti para sahabat dengan penuh perbuatan yang baik. Jadi kelompok yang sekarang ini bisa mengikuti para sahabat itu sedikit sekali, Ibu. Para ulama-ulama yang taatnya luar biasa barangkali. Kalau kayak kita, ya Allah jauh luar biasa. Maka apa kata Allah di sana dikatakan? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Mereka langsung dapat ridho dari Allah. Maka wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah sediakan untuk mereka tanpa hisab, langsung masuk ke dalam surga yang pengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu kemenangan yang besar. Tetap melewati sirat. Hanya mereka itu adalah kelompok terdahulu, para sahabat Rasul, dan orang-orang yang mengikuti tata cara hidupnya, pola ibadahnya persis menyerupai sahabat. Ada kelompok sekarang? Ada. Makanya kata Rasul, kecil sekali. Wallahu a'lam. Demikian. Silakan berikutnya. Ya, ini dua pertanyaan ya Pak Ustadz. Bagaimana kalau seorang Muslim itu berobat ke Sinse atau yang beragama Konghucu atau Buddha? Apakah dalilnya ada bagi seorang Muslim? Terus yang kedua, yang mengenai kita ziarah kubur itu kan salam untuk ahlil kubur. Terus apakah kita boleh berdialog dengan yang ada di kuburan gitu Pak Ustadz? Baik Ibu, berobat pada hakikatnya halal kepada siapapun sepanjang pengobatannya halal. Ke Sinse, misalkan Sinse itu ada yang urut, ada yang apa namanya tusuk jarum atau apa namanya itu akupuntur. Ada pula dengan obat-obatan, ramu-ramuan. Silahkan pada hakikatnya nggak masalah. Selama menjaga adab-adab, jika Sinse-nya laki-laki yang diobati perempuan, harus ada adabnya. Harus ada suami yang menemani dan seterusnya. Nggak boleh berkhalwat, nggak boleh berikhtilat, berduaan, nggak boleh. Sepanjang pengobatannya dalam arti kata memang secara duniawi masuk akal, memang bisa memberikan pengobatan, monggo. Mau ke orang kafir, bukankah dokter-dokter kafir juga banyak? Orang beriman berobat ke mereka sama saja, Sinse sama saja. Tapi kalau sudah ada unsur kesyirikan, itu yang nggak boleh, tinggalkan kalau begitu. Meskipun kepada, maaf, tanda kutip, ustadz lah, dukun lah, kiai lah, ajengan lah, sama saja sepanjang itu ada kesyirikan, tinggalkan.
Yang terpenting tidak ada unsur kesyirikan dan memang terbukti cara pengobatan itu bisa ditekan. Bahkan maaf, telah marak dulu di negara kita. Wallahualam, sekarang saya nggak tahu lagi. Ustadz yang mengobati namanya terkenalnya luar biasa. Penyakitnya dipindah ke ayam, harusnya dia akan ayam hitam. Penyakit dipindah ke telur, penyakit ditimbah ke kambing. Innalillahi. Itu makhluk Allah, itu kambing. Kenapa dipindahin ke kambing? Kenapa dipindahin ke telur? Kenapa dipindahin ke ayam? Itu kalau tidak masuk akal juga tidak. Tapi karena yang berobat itu pengen sembuh, ya begitulah. Maaf, saya sebut namanya. Dulu pernah ada yang namanya Guntur apa itu. Lalu berobat. Ternyata apa? Belakangan jelas penipuan total. Di tempat gelap ada belatung, ada ulat. Penipuan. Yang maaf kalau tidak salah dulu tempat prakteknya di tempat yang elit di Pondok Indah sana. Pengobatan. Itulah pasti terbukti belakangan. Orang nyari duit dengan orang yang nyari ilmu. Dengan nyari ibadah, nyari amal soleh. Bekal akhirat itu maaf, beda Ibu. Kalau orang mengobati karena Allah, itu tidak meminta upah, apalagi menetapkan. Tapi inilah yang terjadi. Maka saat itu kita harus pilih. Mana orang ini luruskah, orang ini tidak luruskah, maka kita lihat. Kepada orang kafir sekalipun, kalau itu benar, nggak ada masalah. Pertanyaan kedua, Ustadz, bagaimana seseorang berobat? Kemudian, gimana Bu perobatannya Bu? Yang pertanyaan Bukan, kedua. yang kedua itu kan ada kita ke pemakaman, ucapan salam ahli kubur, terus apakah kita boleh bicara pemakaman, ziarah kubur. Saat ziarah kubur, kita ngobrol sama penghuni kubur, gitu ya Bu ya? Iya. Kita mengucapkan salam itu bukan dialog. Salam itu perintah. Doa. Bukan lagi ngucapin. Bukan. Kewajiban bicara itu jawab salam yang masih hidup. Kalau kita ziarah kubur, kan perintahnya gimana? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu bukan kita ngajak ngomong, bukan lagi doain. Selamat sejahtera tercurah atasmu wahai penghuni kubur. Yaghfirullahu lana wa lakum afiyah. Kami meminta kepada Allah keselamatan untukmu wahai penghuni kubur dan juga untuk kami. Antum salafuna, kamu telah mendahului kami, sekarang ada di kubur. Wa nahnu bil athar, kami akan menyusulmu. Itu bukan lagi ngobrol, itu lagi mengucapkan doa. Maka bisa dilihat tentang doa ini. Nanti bisa dibuka silakan. Hadis nomor 621, 620 itu tentang doa ziarah kubur. Bukan lagi ngobrol. Bagaimana sampai di kubur? Pak, ini loh Pak, anakmu kamu tinggal mati, anakmu masih kecil, sekarang udah gadis. Bulan depan mau nikah, mau dilamar, doain ya Pak, biar lamarannya sukses, biar pernikahannya tentram, doain ya Pak. Ini ngawur ini, dan ini terjadi. Suamiku, engkau sudah meninggalkan aku, lihatlah aku tetap setia. Sudah 20 tahun aku ditinggal, aku tetap lajang, aku nggak nikah lagi. Aku tunjukkan setiamu. Ngapain ngobrol sama penghuni kubur? Gimana tadi surat 27 ayat 80? Nggak bisa dengar orang mati. Gimana surat 35 ayat yang ke-22? Nggak bisa dengar orang sudah mati. Kamu nggak bakal bisa menjadikan orang mati bisa mendengar. Jadi berbicara dengan ahli kubur, maaf, itu batil, Ibu. Dalilnya sama sekali tidak ada. Adapun kebiasaan-kebiasaan di negara kita, ya seperti itulah. Karena ya masukan-masukan yang nggak benar, yang percaya orang yang nggak mencari ilmu agama, sehingga terjadilah seperti itu. Kubur-kubur para wali didatangi, dimintai doa di sana. Itu na'udzubillah syirik. Syirik, perbuatan yang sangat-sangat luar biasa, bisa menghilangkan, menghapuskan amal ibadah kita. Wallahu a'lam. Demikian. Iya Pak Ustadz, syukran. Ini agak berkaitan soal di kuburan ya Pak Ustadz. Jadi intinya baca Al-Quran di pemakaman sampai menghatamkan itu juga hukumnya gimana Pak Ustadz? Nggak boleh Ibu. Kan Rasul katakan tadi, rumah yang tidak dibaca Al-Quran di dalamnya kayak kuburan. Memang kuburan itu bukan tempat baca Quran. Ngapain? Ustadz gimana kalau ke kubur baca Yasin? Mana dalilnya ke kubur baca Yasin? Ke kubur itu doakan, ziarah kubur, mendoakan, mengingatkan diri bahwa kita nanti juga nyusul. Itu yang harus kita lakukan, Ibu, bukan baca Quran. Apapun, mau surat apapun tidak boleh. Kecuali ketika ada mayit, belum disolatkan, kemudian kita sholat di sana, menyolatkan jenazah di atas kuburan. Itu boleh, telah dilakukan oleh Rasulullah
Syaratnya apa? Si mayit belum disolatkan sebelumnya. Karena ingat, fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menyolatkan, gugur semua. Kalau belum, berarti belum gugur. Maka Rasul pernah menyolatkan seorang yang wanita yang kemudian belum disolatkan oleh Rasulullah. Setelah itu Rasul berdoa, kemudian mengatakan, kubur-kubur ini tadinya gelap, setelah aku menyolatkan dan mendoakan, kubur ini telah menjadi terang. Rasul dikasih tahu dikasih tahu oleh Jibril. Kita jangan sok tahu, ini kalau nggak kita sholatin, ini kubur nih gelap nih. Dengan saya kesolatin, maka kubur jadi terang. Anda kok sok tahu, jangan demikian. Hal yang gaib tidak ada yang diberitahu, kecuali para Rasul yang diridhoi. Maka Rasul bisa bicara itu, karena Rasul diridhoi oleh Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, syukran. Ini yang bertanya langsung dulu Pak Ustadz. Ibu Ima Zohima, silahkan Silakan. saya unmute. Silakan Ibu Ima. Atau saya balik ke chat dulu ya Pak Ustadz. Baik, silakan. Ini maaf Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya baru hijrah. Saya baru menuntut ilmu ke Ustadz. Seperti apa ya Pak Ustadz? Kelihatannya bingung ini. Kalau manhaj salaf itu apa ya Pak Ustadz? Beliau yang bertanya ini ingin tahu Menuntut Pak Ustadz. ilmu itu sebetulnya baik. Menuntut ilmu itu sebetulnya bisa ke siapa saja. Yang penting, yang menyampaikan ilmu itu menyampaikan kebenaran. Yang namanya kebenaran cuma dua. Al-Quran, Al-Hadis. Itu aja. Sepanjang Ustadz itu menyampaikan, ini loh ayat Al-Quran, ini loh hadis, tuntut ilmu dengan mereka. Insya Allah pasti benar. Kalau Al-Quran hadisnya jelas, disampaikannya benar, sumbernya benar, maka silahkan. Jangan sembarangan. Ada orang ceramah banyak, nggak pernah ngomong Quran, nggak pernah ngomong hadis, tapi ngomong lucu-lucuan, ketawa-ketawa. Itu bukan nuntut ilmu, itu dengerin ceramah. Beda ceramah dengan nuntut ilmu. Kalau dengerin ceramah, ada orang bicara. Kita nggak ngapa-ngapain, cuma dengerin. Nggak pernah bisa masuk. Hari ini masuk, besok sudah lupa. Tapi yang namanya ilmu itu dicatat, ilmu itu didengarkan, ilmu itu dituntut dengan diikat, dengan dicatat. Karena Allah mengajarkan kita bil kolam, dengan pena. Kalau nggak dengan itu, sebagaimana kita belajar? Tapi Ustadz, saya udah tua, gimana? Ya sudah, yang penting dengarkan dengan baik. Dan maaf, sekali lagi, dengarkan dari Ustadz siapapun Ustadznya. Ibu bisa lihat, Ustadz yang menyampaikan kebenaran, insya Allah selalu mengatakan, Qala Allah, Qala Rasul. Qala Allah, Qala Rasul. Meskipun mungkin Ustadz itu tidak begitu hafal ayat Al-Quran, sehingga tidak selalu menyebut Quran. Yang penting tetap ada rujukannya. Ustadz itu mungkin menyampaikan hadis, tapi nggak sumbernya, nggak hafal nomornya. Nggak ada masalah. Yang penting jelas disampaikan ada hadisnya. Kecuali mereka yang nggak pernah ngomongin tentang Quran, hadis, cuma isinya ngomong-ngomong. Maka yang kayak gitu nggak perlu kita ikuti. Kemudian, salaf itu apa? Salaf itu secara bahasa, asal kata daripada salfun, itu artinya yang telah lalu, dahulu. Nabi dan Rasul dan para sahabat, Rasul dan para sahabatnya, itu disebut generasi salaf. Generasi terdahulu, umat terdahulu. Kenapa dikatakan? Karena memang umat Islam yang terdahulu itu langsung sumbernya dari Rasul. Maka setiap orang-orang yang merujuk kepada pemahaman dahulu dinamakan salaf. Kalau orang-orang yang mengikuti manhajnya, mengikuti ajarannya, disebut menyatakan diri salafi. Itu sekedar penamaan. Terserah Anda menamakan salafi, Anda menamakan ahlu sunnah wal jamaah, Anda menamakan saya itu. Terserah Anda ngomong, itu nggak penting. Yang penting Anda betul-betul apa nggak ngikutin Al-Quran dan Al-Hadis. Meskipun Anda dikatakan bukan Anda sesat, Anda dikatakan Wahabi, Anda dikatakan garis keras, terserah yang ngomong. Yang penting nanti yang menilai adalah Allah. Karena wasiat Rasul adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ingat tadi wasiat Rasul di Sahih Muslim 1616 dan 17 dan 18 bahkan. Enggak ninggalin apa-apa. Tuh Rasulullah wasiatnya cuma satu, kitab Allah, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis, Hikmah. Wallahu a'lam. Demikian. Iya, syukran Pak Ustadz. Pertanyaan yang pertama ini, apakah mendengarkan musik-musik itu bisa membuat hati menjadi keras? Lalu bagaimana caranya untuk melembutkan hati yang keras? Apakah dengan membaca banyak Al-Quran atau dengan cara lain? Yang kedua, ini agak di luar tema Pak Ustadz,
Bagaimana hukumnya apabila ada orang tua yang memutuskan hubungan dengan anaknya atau tidak mengakui anaknya lagi? Syukron. Tadi telah dibacakan surat 39 ayat 22 dan ayat 23. Lembutnya hati kalau mendapat cahaya iman. Telah dibuka sebelumnya di ayat surat 42, 52, 53. Telah disampaikan pula suratnya, yakni surat Az-Zumar, yakni tadi surat 39 ayat 22 ayat 23. Lembutnya hati itu tadi banyak-banyak zikrullah. Zikrullah diantaranya adalah baca Quran. Berzikir, ingat Allah, itu lembut hati. Dengerin musik itu cuma nikmat, lembut hati saat itu. Nikmat aja. Setelah itu nggak ada gunanya. Bahkan kalau musik itu sudah musik-musik yang kalimatnya sudah ngawur, itu lahun. Itu kata-kata kotor, kata-kata sia-sia. Maka seorang iman, tinggalkan semuanya itu. Allah yang perintahkan. Di surat 23, surat Al-Mu'minun, ayat 1 sampai ayat 3. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang mereka salatnya khusyuk. Yang ayat ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang mereka itu meninggalkan perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Ulama telah sepakat, semua ulama mendengarkan musik nyanyian itu sia-sia semuanya. Hanya senang dunia saja. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram. Maka wallahu alam tentang ini silahkan kembalikan. Saya sendiri secara pribadi, saya meyakini itu. Dan saya tidak pernah mau mendengarkan musik. Katakanlah dulu kita pernah mendengar musik. Ya sudah, sekarang tinggalkan. Karena pasti akan melalaikan. Lembutnya hati itu dengan tenangnya itu dengan apa? Ingat Allah. Ingat Allah. Itu sudah menjadi jaminan Allah loh Bapak Ibu. Wallah, maaf, tadi pertanyaan berikutnya apa Ibu? Maaf, itu apa namanya, memutuskan orang tua yang memutuskan hubungan Memutus dengan anaknya atau tidak silaturahim. mengakui. Ya, tidak mengakui Pak Ustadz. Orang tua memutuskan hubungan dengan anaknya. Orang tua tidak mengakui anaknya, memutus silaturahim. Dosa besar. Memutus silaturahim itu luar biasa, dosa besar. La yadkhulul jannata man kana qati'un. Tidak masuk surga orang-orang yang suka memutus, yakni memutus silaturahim. Maka memutus silaturahim itu tidak boleh. Allah yang telah perintahkan. Silul arham. Rasul perintahkan. Coba lihat di Bulughul Maram 1577. 1577. Bacakan Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Salam dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, sebarkan salam, sambung tali silaturahim, berikan makan, sholatlah di waktu malam ketika orang-orang terlelap tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan sejahtera. Jadi ada perintah di situ. Ayyuhan nas, hai sekalian manusia, afshus salam, siarkanlah salam, biasakan kamu mengucapkan salam, sebarkan salam. Wasilul arham, sambung silaturahim. Jangan kamu putus silaturahim. Dan wa'at'imut ta'am, beri makan orang-orang yang tidak mau makan, tidak bisa makan. Sallu billail wan nasu niyam. Salat di waktu malam ketika malam terlelap tidur. Biasanya yang suka mutus silaturahim itu anak durhaka pada orang tua, tapi memang ada orang tua memutus silaturahim. Intinya siapapun yang mutus silaturahim maka tidak masuk surga. Lihat hadis nomor 1501. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jubair bin Mut'im dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang memutuskan, yakni tali silaturahim. Ya, la yadkhulul jannata man kana qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang suka memutus, yakni memutus silaturahim. Suatu silaturahim, maka itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Silakan berikutnya. Ya, terima kasih Pak Ustadz.
Berikutnya, Pak Ustadz, bagaimana kalau kita tidak bisa menghafal Al-Quran yang banyak, tapi masih terus berikhtiar untuk membaca dan mempelajari Al-Quran? Apakah nanti kita bisa mendapatkan cahaya di akhirat kelak? Semoga insya Allah. Dan ingat tadi, yang mendapat cahaya bukan hanya orang yang menghafal saja, termasuk yang senantiasa membaca. Dan di saat membaca mencoba mengetahui, meskipun tidak hafal. Contohnya, ibu baca Al-Quran, ibu terjemahkan artinya, ibu coba pahami, kalau nggak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya sama ahli ilmu, yakni ahli dzikir, ilmu Al-Quran, jika kamu tidak tahu, sehingga jadi paham, lalu dengan itu kita takut. Ada ayat larangan riba, kita tinggalin riba. Ada ayat larangan zina, kita tinggalin zina. Ada ayat larangan menipu, kita tinggalin nipu. Ada ayat larangan riba, kita tinggalin hibah. Nggak hafal ayatnya, tapi kita amalkan. Insya Allah. Itu termasuk baik. Cahaya iman insya Allah akan diraih. Meskipun tentu yang berilmu, cahaya imannya tentu lebih tinggi lagi. Kedudukannya lebih tinggi lagi. Demikian. Yang paling penting, mari kita amalkan Al-Quran. Meskipun kita tidak hafal. Dan menghafal Al-Quran itu bukan kewajiban tiap individu. Kewajiban orang-orang yang menyampaikan. Wajib menyampaikan. Maka dia wajib hafal. Minimal. Gak harus semua Al-Quran. Tetapi ayat-ayat berkaitan dengan hukum, dia wajib tahu. Bagaimana dia akan ngajar kalau dia nggak tahu ayat hukum? Meskipun harus baca, buka Qur'annya, dibaca, nggak harus hafal di kepala. Baca. Jangan sampai dikiranya semua tuh hafal. Enggak. Saya membaca, Ibu. Insya Allah. Dan tidak boleh kemudian kita, wah orang itu hafal. Enggak. Allah yang maha tahu. Bagi kita, hafal bagus, betul. Tapi yang paling penting bukan menghafalnya, mengamalkannya. Maka mana ilmu yang paling baik? Ilman nafi', ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu itu bermanfaat, insya Allah meskipun nggak hafal ilmunya. Sebagai contoh, ibu mungkin ngaji berulang-ulang, nggak hafal-hafal, hadisnya dibacakan, oh iya. Begitu, ada sih pernah dengar, tapi kata hadisnya begini. Kita mengamalkan, kita nggak hafal hadisnya. Halal. Itulah tingkatan orang-orang awam yang mau belajar, yang insya Allah tetap punya kedudukan di sisi Allah. Tapi yang punya ilmu, kedudukannya lebih tinggi. Makanya diwajibkan kita belajar. Untuk apa? Mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, syukuran Pak Ustadz. Lanjutnya, Pak Ustadz ingin bertanya bagaimana rumah yang sudah lama tidak ditempati karena mengikuti anak-anak paling tidak 1 tahun pulang, supaya rumah itu tidak didiami setan, bagaimana caranya karena tidak ada yang baca Al-Quran di rumah itu. Rumah kosong. Jika kondisinya memang demikian, kadang-kadang ada salah satu orang, misalkan punya rumah, qadarullah pengen dijual karena dia sudah ngikut anak, atau dia punya rumah lain yang lebih kecil, rumah ini gede mau dijual, nggak laku-laku, dikontrakan nggak ada yang kontrak, akhirnya kosong. Mau bagaimana lagi? Bukan keinginan. Yang dimaksud rumah yang angker tadi ada penghuninya, tapi di situ nggak baca Quran, di situ nggak dipakai ibadah. Itu yang dimaksud rumah yang dihuni setan. Tapi rumah kita nggak kita tempati. Qadarullah tadi ikut anak, atau kita sudah pindah, dan seterusnya. Rumah itu kosong, dalam proses dijual belum laku. Ditawarkan nggak ada yang nawar-nawar. Disuruh untuk yang makin nggak mau, ngontrak nggak ada yang mau. Akhirnya kosong. Bagaimana lagi? Kalau memang sudah seperti itu. Jadi bukan berarti rumah kosong harus kita datangi. Enggak, ibu datangnya setahun 2 kali katakanlah. Atau sebulan sekali, 2 bulan sekali. Ya saat datang di rumah itulah dibaca. Baca. Kalau pertama datang, bacalah Al-Baqarah. Ingat tadi hadisnya. Bahwasanya setan lari dari rumah yang dibaca Al-Baqarah. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, syukur. Afwan Ustadz, ini sampai jam berapa? Pengen ada baca doa nanti di akhir. Teruskan aja Bu. Nanti saya stop ketika sudah Ya, mendekati baik Pak maghrib. Ustadz. Lanjutnya, apakah benar kalau kita sholat 12 rakaat disiapkan rumah di surga? Jazakallah khairan. Seperti itu yang Rasulullah SAW janjikan. Seperti itu yang Rasulullah SAW janjikan. Man shallat duha 12 raka'atan bunya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang salat duha 12 rakaat, maka akan dibuatkan oleh Allah rumah di surga. Seperti itu lafaznya. Tapi para ulama berbeda pendapat.
Yang dimaksud 12 itu bukan sholat duha. Ada yang mengatakan yang dimaksud 12 itu adalah sholat rawatib. Coba Ibu lihat di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 381. Coba Ibu buka. 381. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila 381 481 Ustaz? Ya, 381 ya? 381. Afwan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ummu Habibah Ummul Mukminin, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga karenanya. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud sehari semalam berarti bukan cuma di waktu duha, yakni sholat rawatib. Man shalla 12 raka'atan fi yaumin wa lailatin. Siapa yang sholat 12 rakaat di harinya, yakni di siang harinya dan di malamnya. Yang dimaksud adalah sholat rawatib. Di siang hari berarti apa? Zuhur dan asar. Di malam hari apa? Maghrib dan isya. Di pagi hari apa? Subuh. Lakukan itu dalam sehari semalam 12 rakaat. Maka dibuatkan rumah di surga. Apa yang 12 itu di 381? Arba'a rakaatin qabla dzuri. 4 rakaat sebelum duhur. Rakaat ini ba'da 2 rakaat sesudahnya. Rakaat ini ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Rakaat ini ba'dal isya. 2 rakaat sesudah isya. Wa rakaat ini qabla salatil fajr. Dan 2 rakaat sebelum fajar. 12. Lalu di mana lafaznya tentang sholat duha juga dibangunkan di surga? Ibu buka 421. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Jadi di sini sama-sama sholatnya 12 rakaat, tapi di sini dikatakan duha. Man shallat duha 12 raka'atan. Siapa yang sholat duha 12 rakaat. Buniyallahu lahu. Dibuatkan oleh Allah untuknya qasra fil jannah. Istana. Kalau tadi baitun, rumah. Kalau ini qasra, istana. Jadi lebih bagus mana? Ini. Kenapa? Karena untuk sholat rawatib, orang-orang biasanya merasakan. Kalau duha biasanya gimana? Malas-malesan. Tapi ingat, 12 rakaat. Wallahu a'lam. Demikian? Ya, syukran Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau kita mimpi orang yang meninggal itu apa penyebabnya ya Pak Ustadz? Ibu, terkait dengan mimpi, ini kita jangan suka mengande-ande. Terkait dengan mimpi, itu kita tidak bisa meyakini ini mimpi benar, ini mimpi tidak benar. Mimpi itu kembalikan urusan Allah. Coba lihat di Sahih Muslim, berkaitan tentang mimpi. Jangan kita suka mentakwil mimpi, jangan mengande-ande tentang mimpi. Apabila seseorang bermimpi, kecuali mimpi yang paling benar itu satu. Mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Itu pasti benar. Karena tidak mungkin setan bisa menyerupai Rasul. Coba lihat hadisnya. Sahih Muslim nomor 2108. Bagaimana kita menyikapi mimpi? Coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Qatadah katanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi yang baik datang dari Allah dan mimpi yang buruk dari setan. Maka bila kamu bermimpi buruk, meludahlah ke kiri 3 kali, kemudian berlindung kepada Allah dari bahaya kejahatannya. Niscaya dia tidak membahayakannya. Ini, mimpi buruk datangnya dari setan. Catat ini. Mimpi baik datangnya dari Allah. Ini saja kita sikapi. Mimpi baik datang dari Allah. Mimpi buruk datang dari setan. Kalau kamu mimpi buruk, segera bangun, ucapkan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ludahkah ke kiri dengan isyarat 3 kali. Gak usah ludah beneran. Ini saya akan terbebas dari mimpi buruk. Lalu bagaimana berikutnya? Ibu nomor 9-nya coba. 2109-nya.
Lebih lengkap di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Qatadah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya, mimpi yang baik datang dari Allah dan mimpi yang buruk dari setan. Maka siapa yang bermimpi yang dibencinya, hendaklah dia meludah ke kiri, kemudian berlindung kepada Allah dari kejahatan setan, niscaya tidak akan membahayakannya. Dan jangan menceritakan mimpi itu kepada siapapun. Maka siapa bermimpi dengan mimpi yang buruk, bergembiralah dan jangan menceritakannya kecuali kepada orang yang dikasihi. Keliru tadi Bu, bukan mimpi yang buruk, itu terjemahannya salah. Kalau mimpi yang baik, itu terjemahannya salah. Jadi kalau mimpi buruk dari setan, berlindung pada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ludah ketika ke arah kiri. Dan jangan ceritakan kepada siapapun. Tapi kalau Anda mimpi yang baik, bergembiralah. Itu datangnya dari Allah. Boleh kamu ceritakan kepada orang-orang yang kamu cintai. Kepada orang-orang yang dekat dengan kamu. Cerita. Tapi nggak usah setiap mimpi baik cerita kepada orang. Di sini jangan nyari takwil. Apa itu takwil maksudnya? Tabir mimpi. Saya mimpi begini gimana ya? Saya mimpi begitu gimana? Nggak usah dicari. Dah, mimpi baik datang dari Allah, syukuri, nikmati, cerita kepada yang lain. Mimpi buruk datangnya dari setan, nggak perlu cerita kepada siapapun. Ini aja. Mimpi yang benar itu mimpi ketika ketemu Rasul. Lihat nomor 2112. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibu Abu Hurairah katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa bermimpi melihatku dalam tidurnya, maka sesungguhnya dia benar-benar melihatku, karena setan tidak sanggup mengubah bentuknya seperti bentukku. Jadi orang yang bermimpi berjumpa Rasul, pasti itu benar dia adalah Rasul. Tapi maaf, nggak boleh sembarangan orang. Saya mimpi ketemu Rasul. Anda jangan sampai jadi pendusta. Orang sekelas Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahkan Imam Asy-Syafi'i, demi Allah, aku sangat rindu berjumpa dengan Rasul, meskipun hanya lewat mimpi. Tapi qadarullah, aku tidak pernah bisa bermimpi berjumpa dengan Rasul. Orang sekelas itu, orang yang luar biasa imannya, dari para mazhab, imam mazhab. Zaman sekarang banyak banget, maaf sebagian ustadz di Indonesia, tiap malam mimpi ketemu Rasul, saya sholat malam ditemani Rasul. Berani ngomong seperti itu, na'udzubillah. Wallahu a'lam. Saya tidak berani mengatakan itu kebenaran. Silahkan dia katakan. Yang jelas, mimpi ketemu Rasul bukan orang sembarangan, Ibu. Tapi kalau memang ada orang bisa bertemu dengan Rasul dalam mimpi, maka itu mimpi yang benar. Wallahu a'lam. Demikian. Silahkan dua penanya lagi, Bu. Insya Allah masih bisa. Ya, baik Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, apakah dalam Al-Quran dijelaskan bahwa doa seorang anak bisa membebaskan kedua orang tuanya dari siksa api neraka? Syukron Pak Ustadz. Gimana Ibu? Ulangi, Bu. Doa, apakah dalam Al-Quran dijelaskan bahwa doa seorang anak bisa membebaskan kedua orang tuanya dari siksa api neraka? Kalau Allah menghendaki, iya. Sebab salah satu yang bisa menyebabkan baik. Saya biasanya tunjukkan di dalam Bulughul Maram, di hadis nomor 955, saya akan tunjukkan yang lebih lengkap di Sahih Muslim. Coba Ibu buka. Di Bulughul Maram nomor 955 itu apabila mati anak Adam putus kecuali 3. Yang paling terakhir disebut anak yang saleh. Bagaimana supaya bisa menggugurkan bapak-bapaknya? Bukan hanya melalui doa. Ibu lihat Sahih Muslim 1612. Ibu lihat Sahih Muslim 1612. Sedekah kita dengan mengatasnamakan orang tua kita yang sudah meninggal, itu bisa menggugurkan dosa-dosa orang tua kita, Ibu. Bukan hanya doa, sedekah kita. Di samping pahala mengalir, dosa. Rasulullah mengatakan, coba buka 1612. Saya bacakan Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah katanya, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bapakku sudah meninggal. Beliau meninggalkan harta tetapi tidak memberi wasiat mengenai harta peninggalan beliau itu. Dapatkah harta itu menghapus dosa-dosa beliau jikalau kusedekahkan atas namanya?" Jawab Nabi SAW, "Ya, dapat." Wahai para anak
yang orang tua sudah meninggal, apakah bapaknya, apakah ibunya, silakan Anda bersedekah untuk nama orang tua kita. Kalau kurban, ingat, kurban berbeda masalah. Karena ini sedekah dengan harta bebas kapan saja. Yang di nomor 1613, ketika seorang laki-laki mengatakan, ibuku telah mati mendadak. Tapi tidak bisa bicara, tidak menyampaikan apapun ketika masih hidup. Maksudnya tidak berwasiat dengan apapun. Tidak bicara apa-apa. Kalau saya bersedekah atas nama ibu saya, apakah ibu saya dapat pahala? Iya, dapat. Boleh, silahkan. Jadi, di samping menambah pahala kebaikan, sedekah anak yang soleh itu menggugurkan dosa-dosa orang tua. Subhanallah. Apalagi doanya anak yang soleh. Itu di nomor 1614 yang Sahih Muslim. Kalau ada manusia meninggal, maka putus amalnya kecuali 3. Disebut yang nomor 3, yakni anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Maka doanya insya Allah bisa menggugurkan dosa-dosa orang tuanya. Sedekah jariahnya pun insya Allah bisa menekan dosa-dosanya. Wallahu alam. Demikian keterangan dari Rasul, dan ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Silakan berikutnya, Ibu. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, ketika saat pandemi ini kita kehilangan beberapa anggota keluarga, kita apakah nanti di alam kubur atau alam sana ruh itu mereka akan dipertemukan kembali? Saat nanti di alam kiamah, di padang mahsyar diketemukan. Sampai kelak di surga sama-sama beriman, ketemu. Tapi kalau di alam kubur tidak ada riwayat mereka saling bertemu. Alam kubur sudah masing-masing. Tidak ada saling bertemu satu sama lain. Karena nggak ada dalil sama sekali. Tapi kalau nanti di surga, di akhirat, apalagi surga, berjumpa. Allah pertemukan. Allah yang janji. Surat At-Tur, surat 52, ayat 21. Surat At-Tur, surat 52, ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang yang beriman, yang diikuti oleh anak-anak mereka, cucu mereka, keturunan mereka, yang sama-sama beriman. Ini dia syaratnya. Beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami hubungkan mereka di dalam surga dengan anak cucu mereka. Ketemu, bicara, terus. Wa ma alatnahum min amalihim syai'. Allah tidak mengurangi sedikit pun dari amal-amal mereka. Kullum ri'im bima kasabat rahin. Tiap-tiap diri kita terikat dengan usaha kita. Jadi sepanjang punya iman, insya Allah bukan cuma ketemu, sama-sama nikmat di dalam surga. Semoga seluruh jamaah Qurrata Ayun, insya Allah kita mulai dari diri kita, beriman sebaik-baiknya, beramal sebanyak-banyaknya. Ajak keluarga kita, orang tua, saudara, pasangan, anak kita untuk senantiasa beriman, mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah, semoga mampu melewati sirat dan berada di dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa Pak Ustadz, kalau taman surga itu apa ya Pak Ustadz? Maaf. Apa Ibu, maaf? Taman surga itu maksudnya gimana kalau taman surga? Surga itu ada tamannya, Ibu. Taman-taman surga itu, nama taman itu adalah, taman itu bahasa Arabnya riyad, raudhah. Raudhah itu taman. Kalau zamannya riyad, riyadul jannah, taman-taman surga. Itu namanya riyadul jannah, taman-taman surga. Raudhah itu taman. Kalau riyad itu jamaknya taman-taman. Jadi surga itu ada taman-tamannya. Dan kayak apa nikmatnya? Luar biasa. Kenikmatan yang tiada taranya. Bagi siapa yang memiliki bekal cukup, sehingga nanti setelah ditimbang, insya Allah timbangan amalnya lebih berat, maka dia akan melangkah menuju ke surga. Di sana melewati sirat dengan cahaya iman. Semoga kita termasuk yang dipertemukan di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan demikian kajian kita bab tentang sirat sudah kita selesaikan. Insya Allah berikutnya kita akan membahas bab langkah berikutnya setelah sirat. Penentuannya adalah terjerumus ke neraka atau nanti ke dalam surga. Neraka dan surga insya Allah bab berikutnya kita akan membahasnya. Wallahu alam. Mari Ibu, sebagaimana tadi admin Ibu sudah menyampaikan bahwa di antara handitolan kita, kerabat kita yang telah Allah wafatkan melalui pandemi, kita sama-sama doakan. Juga termasuk di antara yang masih dalam penderitaan, dalam sakit, dan seterusnya, kita sama-sama doakan. Mari kita doakan, semoga Allah mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma naqqihim min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa adkhilhum jannah wa naqihim fitnatal qabr wa adzaban nar. Wahai Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah, kepada handitoran kami, saudara kami yang telah Engkau wafatkan akibat pandemi COVID ini, atau Engkau wafatkan dengan akibat yang lain. Ampunilah mereka ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah, selamatkanlah mereka ya Allah, dan maafkanlah segala kesalahan mereka ya Allah. Muliakanlah kuburnya, lapangkan tempatnya, terangi tempat masuknya, dan bersihkan serta sucikan dari segala kesalahan dan dosa-dosanya dengan air, dengan embun, dan dengan salju. Dan wahai Allah, bersihkan mula segala kesalahan dan dosa-dosa mereka, sebagaimana bersihnya kain putih yang dibersihkan dari kotoran. Wahai Allah, gantikanlah untuk mereka suatu tempat yang lebih baik dari tempatnya di dunia ini, yakni tempatnya di surga. Dan berikan untuknya ya Allah sepeninggalnya keluarga yang makin baik iman dan takwanya ya Allah. Dan berikan pasangan yang terbaik darimu di dalam surga nanti ya Allah. Dan masukkanlah mereka ke dalam surga dan jauhkan mereka dari azab kubur dan dari azab neraka dengan fitnahnya. Allahumma rabban nas adhibil ba's anta syafi washfi la shifaan illa shifa'uk la shifaan illa shifa'uk washfihum shifaan la yughadiru saqama. Wahai Allah, Engkaulah Rabbnya manusia. Engkau yang telah memberikan penyakit. Engkau pula yang akan menghilangkan penyakit. Tidak akan ada yang mampu menyembuhkan suatu penyakit kecuali hanya Engkau ya Allah. Kecuali melalui Engkau ya Allah. Kecuali jika Engkau izinkan ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna ya Allah. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit ya Allah. Apabila sakit itu baik baginya ya Allah, jadikan sakit itu menjadi penggugur atas segala kesalahan dan dosa-dosanya ya Allah. Jadikan sakitnya untuk menambah kesabaran dan ketawakalannya ya Allah. Dan jadikan mereka semua menjadi hamba-hambamu yang muttaqin ya Allah. Dan ampuni segala kesalahan dan dosa mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah mengabulkan doa kita dan semoga apa yang sudah kita sama-sama kaji membawa manfaat bagi kita, kita bisa mendapatkan ilmu, kita manfaatkan ilmu, dan yang paling utama, mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang benar dari Allah, yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Ibu, Bapak sekalian, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.